Hai, saya Andreas Bordes, dan pada podcast kali ini saya mau menjawab salah satu pertanyaan pendengar podcast pengembangan diri, ya, namanya Arifa Srianti. Dia nanya gimana caranya agar punya masa depan yang terarah, ya. Jadi buat kamu yang merasa masa depanmu sekarang masih belum jelas atau masih belum clear, kamu perlu mendengarkan episode ini sampai selesai, ya. Nah, sebelum saya bahas lebih lanjut, saya mau ngasih tahu bahwa besok tanggal 10 Desember ya. Jadi ini saya rekaman ini di tanggal 9 Desember dan besok itu ada satu webinar saya ya dan yang akan dibawakan juga dengan tim leader saya, Fandi ya. Kami berdua akan membawakan tentang public speaking hacks. Gimana caranya biar kamu bisa lancar public speaking. Jadi buat kamu yang masih sering nervous atau grogi public speaking, kamu perlu ikut webinar ini karena public speaking itu adalah ilmu yang sangat penting untuk mendukung kamu di perkuliahan ataupun di pekerjaan karena kalau kamu mau jadi seorang leader, kamu harus bisa public speaking. Ini adalah last call buat kamu ya untuk bisa ikut free webinar ini. Jadi silahkan masuk ke selfdev.id/webinar atau kamu bisa langsung klik link yang ada di deskripsi. Oke, sekarang mari kita lanjut bahas gimana cara kita punya masa depan yang terarah. Jadi biar kamu punya masa depan yang terarah, itu kamu perlu tahu dulu tujuan akhirnya, ya. Tujuan akhirnya kemana, kamu harus jelas dulu sehingga hidupmu bisa jauh lebih terarah gitu. Kita sering bingung dalam membuat keputusan atau bingung dalam membuat pilihan karena kita nggak tahu tujuan kita mau kemana. Jadi yang harus di-clear-kan adalah kita harus tahu dulu tujuannya mau kemana. Jadi ibaratnya nih misalnya, kamu saat ini lagi ada di Jakarta, terus kamu mau ke Surabaya misalnya. Kalau misalnya tujuannya jelas, ya, pasti kamu akan mudah untuk mencapainya, ya nggak? Kayak misalnya kalau kamu lagi pesan ojek online misalnya, pasti kan ditanya, kamu mau kemana dulu gitu kan, tujuannya jelas dulu. Terus yang kedua, yang harus jelas juga, kamu saat ini berada di mana. Baru setelah itu, kamu bisa menentukan jalan mana yang tercepat untuk mencapai tujuanmu. Jadi, untuk punya masa depan yang terarah, komponen utama yang perlu kamu ketahui adalah kamu harus tahu dulu tujuan akhirmu. Nah, sekarang pertanyaannya gimana caranya agar kita bisa tahu tujuan akhir kita itu kemana gitu. Nah, ini yang saya juga bahas di buku Quarter Life Crisis Playbook. Jadi kita harus mulai dari akhir. Nah, contohnya saya sendiri gitu ya. Misalnya saya sendiri. Di mana waktu itu saya juga bingung tuh ketika SMA saya mau memilih jurusan apa. Akhirnya kayak karena saya nggak tahu jurusan mana yang mau saya ambil, akhirnya saya ikut-ikutan orang lain. Akhirnya saya ikut-ikutan cenderung memilih stereotype atau pandangan orang lain yang better itu yang mana, antara IPS atau IPA. Karena waktu itu sekitar memandangnya IPA itu lebih baik, akhirnya saya memilih masuk IPA gitu. Dan juga ada gebetan saya yang masuk IPA juga, akhirnya saya memutuskan masuk IPA. Tapi ternyata ketika dijalanin, saya tidak enjoy. Kenapa? Karena itu bukan panggilan hati saya, bukan tujuan saya ya, tujuan yang saya mau tuju seperti itu. Karena sebenarnya saya lebih suka tentang psikologi, saya lebih suka tentang pengembangan diri yang berhubungan dengan orang gitu, saya lebih suka. Nah, akhirnya ketika saya coba jujur sama diri saya sendiri dan saya coba bertanya kepada diri sendiri kayak, nanti kalau aku udah 80 tahun gitu ya, kehidupan idealku itu seperti apa sih kayak gitu. Nah, dari situ saya mendapatkan jawaban gitu dari hati kecil saya di mana saya tuh sebenarnya pengen memberikan impact dalam hidup dengan sharing ilmu pengembangan diri, dengan menjadi trainer di bidang HR, mengembangkan orang, itu yang saya mau. Akhirnya ketika saya udah tahu apa yang ingin saya tuju, langkah selanjutnya adalah saya membreakdown goal tadi. Jadi ketika saya udah tahu goal saya secara konteksnya karir dulu, di mana saya mau menjadi seorang HR, ya, HR director. Nah, saya turunin 10 tahun sebelumnya, kayak misalnya contoh, 50 tahun saya mau karir saya seperti apa. Terus ditarik ke 40 tahun. 40 tahun misalnya menjadi direktur. Oke, 35 tahun menjadi GM misalnya. Lalu 30 tahun jadi manajer. Lalu tarik terus sampai kamu saat ini. Sampai akhirnya waktu itu ketika saya melakukan hal ini, saya di usia
mungkin kurang lebih 20-an, 18 atau 20-an tahun gitu, saya tahu bahwa, oh saya mau menjadi seorang Director HR atau Human Resource. Dan saya mau mengawali karir saya menjadi seorang trainer. Akhirnya saya mulai belajar tentang public speaking, belajar tentang training, belajar tentang pengembangan diri, tentang membuat perubahan dalam hidup orang lain, itu saya pelajari gitu. Dan akhirnya saya menjalani itu, lalu ketika usia 25 tahun saya memutuskan untuk menjadi seorang HR consultant, agar saya tidak hanya mampu di bidang pengembangan diri saja, tapi saya juga mampu mempelajari secara sistem, secara misalnya ada job desk, KPI, atau Key Performance Indicator, itu saya bisa nguasain juga. Dan baru-baru ini saya juga menawarkan diri gitu ke atasan saya, boleh nggak saya handle juga nih terkait rekrutmen gitu. Nah, itu adalah step by step saya di mana saya mau terus berkembang, saya mau terus mengembangkan skill saya, dan apa yang saya putuskan itu menuju ke tujuan akhir saya, yaitu menjadi seorang HR director ya. Dan itu salah satu contoh yang bisa kamu lakukan. Jadi stepnya adalah kamu bisa mulai dulu dari akhir, kamu mau menjadi orang yang seperti apa, atau mau karirmu seperti apa. Terus dari situ kamu tarik ya, mungkin bisa 5 tahun atau per 10 tahun. Goal-goal kecil atau milestone-milestone apa yang ingin kamu capai ya, sampai akhirnya berada di titik saat ini, yaitu apa yang harus kamu lakukan untuk kamu mulai berprogres untuk mencapai tujuan tadi. Dengan seperti itu, kamu akan memiliki kehidupan yang jauh lebih terarah untuk masa depanmu. Ya. Terima kasih kamu sudah mendengarkan podcast pengembangan diri. Kalau kamu mau belajar lebih lanjut, kamu bisa dapetin ebook self-dev ya, yang berjudul Quarter Life Crisis Playbook. Di mana di ebook tersebut kamu akan belajar tentang mengatasi berbagai kegalauan di usia muda tanpa perlu menyia-nyiakan banyak waktu, tenaga, dan keputusan yang salah. Kamu akan belajar tentang bagaimana menemukan dan menentukan tujuan hidup, mengatasi rasa insecure atau tidak pede, gimana cara berelasi dan agar disukai orang lain, mindset orang sukses apa yang wajib kamu punya, gimana step by step jadi produktif, dan gimana cara bahagia dan menjaga kesehatan mental. Nah, itu kamu bisa pelajari semuanya dalam Quarter Life Crisis Playbook. Berhubung Self-Dev beberapa waktu lalu mendapatkan penghargaan dari Spotify sebagai Top Self-Care Podcast dan juga Top 5 Podcast di Indonesia di tahun 2023, kami mau memberikan diskon spesial, yaitu diskon 50% ya. Jadi harganya nggak terlalu mahal, ibaratnya kamu tinggal kayak traktir kami kopi aja kayak gitu ya. Kamu bisa dapetin di selfdev.id/ebook ya, atau kamu bisa klik link yang ada di deskripsi, dan kamu bisa masukkan kupon Spotify ya. Kuponnya Spotify, SPOTIFY ya, SPOTIFY, untuk mendapatkan diskon 50%. Dan satu lagi, buat kamu pembeli ebook Quarter Life Crisis Playbook ya, kamu bisa mendapatkan kesempatan konsultasi langsung secara gratis langsung dengan saya. Jadi saya akan menjawab segala macam pertanyaanmu, tantanganmu dalam hidup, dan membantumu untuk mencapai tujuanmu. Ya, bulannya saya akan undi satu orang ya dari seluruh pembeli ebook untuk bisa konsultasi dengan saya. Jadi langsung aja dapetin ebook ini, mumpung lagi ada diskon 50% di bulan Desember ini, dan terbatas hanya untuk 50 pembeli ebook saja. Langsung cek di selfdev.id/ebook. Thank you semua, never stop learning because life never stop teaching.